Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, seterjah para alim, para masyayikh, para kiai, Semurja Gus Khairan Zain, Khadim Majlis At-Taufiq hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Malah semoga kaparingan nikmat sehat wal afiat, lanceng umur barakah fi ta'atillah wa fi khidmati ummati Rasulillah. Seluruh para tokoh yang hadir, pejabat pemerintah, sahibul hajah, keluarga dari almarhumah Hajah Sukarni, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafizakumullah jami'an. Semoga seluruhnya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayu rezeki bersolawat nganyare pangesto bektena aba dek ka orang sepoh dalam rangka Maulid Nabi dan 1000 hari Hajah Sukarni. Semoga seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para hadir, setiap kali kita hadir dalam satu majelis zikra Maulidir Rasul, mengenang kembali, menghidupkan kembali sosok insan mulia Sayyidil Wujud, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang kita hidupkan kembali adalah keteladanannya, ajarannya. Beliau terlahir sempurna, insan yang sempurna, nasab yang mulia, dan tentunya membawa ajaran mulia. Beliau terpilih dari sekian banyak orang pilihan. Beliau telah menjadi nabi bahkan ketika Nabi Adam sedang dalam proses penciptaannya. Beliau adalah wujud jasad dan ruh dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadir, ketika kita dibimbing oleh Allah menghadiri majelis Maulid Nabi,
Ini pertanda kebaikan. Hadir bersama orang-orang baik dengan niat yang baik, mengharapkan kebaikan dari Zat yang Maha Baik, memuji, mengenang kembali orang terbaik. Semoga kita dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam memperingati 1000 hari wafat dari almarhumah Hajah Sukarni ini adalah bagian dari ajaran kebaikan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Barru aba'akum" atau "birru aba'akum", berbaktilah kamu sekalian kepada para orang tua kalian. Tabarrukum atau tabirrukum abna'ukum, maka akan berbakti kepada kalian anak keturunan kalian. Ketika kita ingin melihat anak cucu kita sukses, berhasil menjadi orang-orang baik, maka tanyakan diri kita, apakah kita telah berbuat baik kepada orang tua kita, kepada para datuk kita, leluhur kita. Insyaallah kama tadinu tudanu, kalau kita berbuat baik kepada orang tua, anak kita pun akan berbuat baik. Dan kebaikan ini bukan hanya di dunia, tetapi kebaikan ini terus akan kita bawa hingga akhirat nanti. Ketika ahli surga telah diperkenankan memasuki surga, ada di antara orang-orang yang saleh memasuki surga yang tertinggi, namun di dalamnya dia tidak mendapatkan anak dan istrinya. Dia tidak mendapatkan keluarganya. Maka bertanya kepada Rabbul Alamin, mana istri saya, mana anak saya, mana keluarga saya? Malaikat pun diperintah oleh Allah untuk menjawab bahwa keluargamu, istrimu, anakmu ada di surga yang terendah, karena amal ibadahnya tidak sama. Orang soleh ini pun ingin lengkap kebahagiaannya di surga. Maka ia memohon pada Allah, ya Allah, susulkanlah keluarga saya, susulkanlah ke surga ini, ke tempat di mana saya berada, istri saya, anak saya, keluarga saya. Maka demi menyempurnakan kebahagiaan kekasihnya ini, Allah pun mengizinkan keluarganya dinaikkan ke derajat yang tinggi bersama orang yang saleh ini. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Semoga kita disusulkan membersamai para leluhur kita, orang-orang saleh, mereka yang istiqomah dalam kebaikan. Mungkin kita hari ini tidak mampu menyamai kesolehan para pendahulu kita, sesepuh kita. Mereka yang istiqomah salatnya, qiyamul lailnya, Qur'annya, salawatnya, sementara kita jarang-jarang salawat, jarang-jarang qiyamul lail, bahkan Quran pun mungkin hanya Ramadan. Tetapi setidaknya kita punya modal mencintai beliau, para sesepuh kita, mendoakan beliau sehingga beliau ingat kepada kita, dan semoga kita diminta untuk menyusul membersamai beliau di surga yang tertinggi. Amin, Allahumma amin. Untuk para orang tua kita, untuk para sesepuh kita, alladzina sabaquna bil iman, kita hadiahkan doa yang terbaik. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Iya kan. Para hadir, ketika orang tua kita terpilih menjadi perantara kita hadir ke dunia, maka Allah mewajibkan hamba-hambanya untuk bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Anishkur li wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Syukur kita kepada Allah setidaknya yang wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Salat kita adalah syukur kita kepada Allah. Bersyukur di setiap duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Maka
untuk membersamai syukur kita kepada Allah dan kedua orang tua setelah sholat maktubah, setelah sholat 5 waktu, kita doakan orang tua kita. Selesai mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak lupa kita harus berdoa, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan inilah keistimewaan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan bahwa umat ini ummatun marhumah, umat yang disayang oleh Allah. Bagaimana tidak? Meninggal dunia bawa dosa, hari kiamat diampuni tanpa dosa. Kapankah proses pengampunannya? Ketika di alam kubur, di alam barzakh. Salah satu yang menjadi sebab diampuninya dosa, doa orang-orang yang hidup. Setiap sholat maktubah, setiap tahlilan, setiap ada kesempatan untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia saat ziarah kepada makbarah. Inilah kesempatan untuk kemudian kita berbakti kepada orang tua kita. Bahkan sedekah kita, seluruh amal soleh kita, andai pun seorang anak tidak niat khusus menghadiahkan kebaikannya untuk orang tua, maka segala amalnya tersampaikan. Apa perbedaannya ketika dikhususkan? Adalah keistimewaan tersendiri ketika kita menyebutkan, saya hadiahkan sedekah ini, saya hadiahkan amal baik ini kepada ayah ibu saya, maka hadiah pahala ini mendapatkan pengkhususan yang istimewa kepada kedua orang tua, dihargai lebih baik, tidak secara umum. Para hadir, setiap nikmat yang kita rasakan, di situ ada jasa kedua orang tua kita. Demikian juga ketika kita berasal dari satu zat, satu titik, nuqtatut ta'yin, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan kecuali di dalam nikmat itu ada jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting kita untuk berterima kasih kepada baginda Nabi. Bagaimana bentuk terima kasih kita? Katipun apa eston abad deku kestanya Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saya mau di tang ajaran jadi tanda cinta dak kasingko. Bon siapa orang yang secinta dak singko pakai apolong dengan swarga. Amin Allahumma amin. Terapolong asal kustenya Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kusteh kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Debu-debuna rahmat. Perjuangannya rahmat, bahkan syariatnya kadinto rahmat, halal ben haram rahmat, juga al-uqubah, bahkan juga jihad fi sabilillah apakta rahmat. Akatia nengi abak nengi batan beda penyakit sekotu buang. Ini ketentona manabi ampun sangat penyakit sesara. Agar dia penyakit kanker kotu operasi. Siapa menunjukkan dalam jasad si anyama jasadul umat Sayyidina Muhammad. Mun beda bagian penyakit al-kufru wa syirik, penyakit syirik, penyakit kufur. Benteti alat nak agenggu kasih beres. Ingat kau tu buang. Teti jihad juga rahmat, neser kasih beres, neser dekkah umat sesai. Para rabu saja sebagai umat
dari Sayyidina Muhammad, maka kita harus belajar menjadi bagian dari rahmatan lil alamin. Yang bertugas sebagai orang tua, marilah kita menjadi orang tua yang penuh rahmat kepada anak-anaknya. Sebagai saudara, marilah kita menjadi saudara yang penuh rahmat kepada saudaranya. Sebagai tetangga, marilah kita bertetangga penuh rahmat dengan tetangganya. Sebagai pedagang, petani, apapun profesi kita, jadilah penuh rahmat untuk menunjukkan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hari ini kita krisis kasih sayang. Hari ini kita krisis rahmat. Bahkan sesama umat Sayyidina Muhammad, kadang lisan kita tidak lagi penuh rahmat. Kadang sikap kita tidak lagi penuh rahmat. Komentar-komentar kita, status kita, postingan kita tidak lagi penuh rahmat. Untuk membahagiakan Sayyidina Muhammad, maka marilah kita hentikan semua perilaku yang tidak membahagiakan baginda Muhammad. Ubahlah semua aktivitas kita menjadi aktivitas yang membuat baginda Nabi Muhammad senang dan ridha. Para hadir, penting untuk senantiasa menasihati diri sendiri. Nasihat untuk diri sendiri adalah bekal keselamatan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Shallu ala Nabi Muhammad.